Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sobat kelas online biologi Zada Edu ya, Obio. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang apa? Animalia ya, Kingdom Animalia. Di video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang Kingdom Animalia ya. Kemudian kita sudah tahu bahwasanya dunia hewan ya, Kingdom Animalia itu terbagi, ada yang invertebrata, ada yang vertebrata ya. Nah, kita pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada salah satu kelompok dari invertebrata ya, invertebrata, hewan-hewan yang dia tidak punya tulang belakang ya. Kita akan membahas tentang salah satu filum dari invertebrata ya, salah satu kelompok uh, dari kingdom Animalia ya, yaitu Porifera ya, Porifera. Jadi Porifera ini merupakan hewan-hewan yang dia punya pori ya. Nah, jadi apa itu porifera ya? Porifera ini merupakan kelompok hewan yang menetap di dasar perairan. Ya, mungkin teman-teman, adik-adik sudah pernah mendengar ya, atau bahkan sudah pernah melihat terumbu karang ya. Baik melihat secara langsung di pantai, di laut, ataupun melalui media ya, internet ataupun TV ya. Terumbu karang. Nah, terumbu karang itu mungkin dahulu orang mengira itu wah ini batu ya, hanya batu biasa, ataupun mungkin tumbuhan, ada yang mengira. Nah, ternyata terumbu karang itu merupakan hewan ya, dan dia termasuk kelompok filum Porifera ini ya. Jadi Porifera itu merupakan kelompok hewan yang menetap, dia memang menetap ya di dasar perairan. Dan tubuh hewan ini unik ya, dia mempunyai pori atau lubang-lubang kecil, makanya disebut Porifera ya. Punya pori atau lubang-lubang kecil ya di sekitar tubuhnya yang disebut dengan ostium ya. Jadi yang lubangnya itu disebut dengan ostium ya. Kalau di sini ada disebutnya ostia ya, atau ostium ya. Ini ada lubangnya ya. Ini lubangnya, ini ada lubangnya ya. Di sini juga ada ya. Di sini juga ada ya. Jadi ada lubang ya pada tubuhnya itu, yang atau pori ya, lubang kecil yang disebut dengan ostium. Nah, Porifera ini termasuk hewan diploblastik ya, hewan diploblastik. Masih ingat ya, diploblastik. Jadi diploblastik itu apa namanya? Lapisan ya. Kita di video sebelumnya kita sudah belajar bahwasanya lapisan tubuh hewan ya, invertebrata ini ada dua tipe yang populer ya, yaitu dipoblastik dan tripoblastik ya. Dipoblastik berarti dia hanya ada dua lapisan, ada endoderm dan ektoderm ya. Sedangkan kalau yang tripoblastik ada mesodermnya ya. Jadi ada tiga lapisan kalau yang tri. Tapi ini dipoblastik ya, sederhana sekali ya. Porifera ini lapisan tubuhnya sederhana ya, dia hanya dipoblastik. Kemudian dia lapisan luarnya tersusun atas sel-sel epitel sederhana ya, yang disebut pinakosit. Sementara itu di lapisan dalamnya ya terdapat sel-sel berleher yang dinamakan sel koanosit ya, dan ada flagellanya ya. Sel-sel koanosit ya, itu bagian-bagian dalamnya. Nanti akan kita lihat gambarnya ya. Oh iya, sebelumnya ya. Nah, ini eh, apa? Kalau kita perhatikan ya. Jadi di sini sederhana sekali ya. Ini misalnya ini ya. Ini yang paling sederhana bentuknya ya, dan dia apa namanya? Jalur airnya ya. Nih perhatikan ya, jalur airnya yang panah biru ini. Jadi air masuk dari luar ya, masuk melalui pori-porinya yang disebut tadi ostium ya, atau ostia, masuk ke tengah-tengahnya ini ya. Rongga tengah-tengahnya ini yang disebut spongosoil ya, nih, spongosoil. Jadi jalur airnya itu dari ostium masuk ke spongosoil, rongganya ini, kemudian terakhir nanti keluar ya, keluar di sini ya, yang disebut dengan osculum ya. Jadi jalur airnya adalah ostium ya, masuk lewat pori-porinya ya, ostium ini lubang tadi ya. Kemudian ke spongosoil, itu tengah-tengahnya ini rongga tubuhnya ya, kemudian ke osculum ya, lubang yang di atas ini osculum ya, itu jalur airnya ya. Kan dia di air, kan dia hidup di perairan ya, jadi air itu terus dialirkan demikian.
Nah, ini gambar lebih detailnya ya. Kalau ini contoh langsungnya yang apa namanya salah satu terumbu karang ya, salah satu porifera yang ada di perairan ya. Dan jenisnya sangat banyak ya, bisa dilihat sendiri di laut ya. Kadang-kadang di pantai pun sudah ditemukan ya. Nah, ini ya, ini spongosoil ya. Spongosoil tadi rongga yang di tengah tadi ya. Ini spongosoil ya. Kemudian tadi ada sel namanya tadi apa? Konosit ya. Ini sel konosit ya. Yang dia ada flagelanya. Ini sel yang ada di bagian dalam. Ya, kalau dibesarkan jadi seperti ini ya. Dia ada flagelanya ya. Ini sel konosit yang bagian dalam ya. Kemudian apa dia ada pori-porinya ya, ini porusnya ya. Tadi yang ostium tadi ya. Porusnya, pori-porinya. Kemudian juga dia ada spikula ini ya, spikula. Kalau bahasa Inggrisnya spikul seperti ini ya tulisannya. Bahasa Indonesianya disebut spikula ya, spikula ini nih, kuning-kuning ini ya. Jadi spikula ini seperti rangka tubuh ya, seperti kerangka tubuhnya porifera ya. Nah, ini gambar secara lebih detail ya. Baik ya. Nah, kemudian setelah kita tahu tadi porifera itu apa, kemudian bagian-bagian tubuhnya secara ringkas ya, ada ostium lubangnya, ada spongosoil rongganya, ada osculum ya, tempat keluarnya air, juga ada apa selnya tadi ya nih ya, ada selnya, sel konosit ya yang ada flagelanya di bagian dalam. Kemudian kita juga sudah belajar adanya spikula ya, kerangka tubuhnya, penyusun kerangka tubuhnya porifera. Kemudian juga kita sudah belajar tadi ada jalur airnya ya. Nah, perlu diketahui jadi saluran air ya pada porifera ini terbagi-bagi ya. Ada terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada tipenya askon ya atau askonoid ya. Askon atau askonoid. Ini yang paling sederhana ya, seperti ini. Ini tipe askon atau askonoid ya. Jadi kalau tipe askon ini ostium dihubungkan ke spongosoil oleh saluran lurus. Lurus aja nih ya. Nih, ini kan ostium ya, dihubungkan ke spongosoil dengan saluran lurus nih. Saya masuk. Ya, sederhana sekali. Ini yang askonoid atau askon. Kemudian tipe yang kedua adalah sikon ya atau sikonoid ya. Nah, kalau pada tipe yang kedua ini yang sikon ini ya, ostiumnya dihubungkan ke spongosoil ya, tapi oleh saluran yang bercabang ya, salurannya tidak sesederhananya askon ya. Nah, kemudian kalau pada tipe yang leukon ya atau leukonoid ya atau ragon, ini yang paling rumit ya. Jadi dia dihubungkan oleh saluran bercabang-cabang ya. Jadi tidak berhubungan secara langsung dengan spongosoil ya. Seperti ini yang paling rumit. Yang paling sederhana itu askon, yang paling rumit itu leukon ya. Nah, ini ya, ini tipe saluran air pada porifera. Tadi kan kita sudah belajar ya, saluran airnya itu, jalur airnya itu ya dari pori-porinya, ostiumnya masuk, kemudian ke rongga tubuhnya yang disebut spongosoil, kemudian dia keluar ke osculum ya. Nih. Nah, setelah kita tahu tadi ya saluran airnya bagaimana, kemudian juga apa namanya tadi bentuknya ya, bagian-bagian tubuhnya, ada tadi apa spikulanya ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari klasifikasi porifera. Jadi porifera itu juga filumnya dibagi-bagi lagi ya, dibagi-bagi lagi ya menjadi tiga kelompok. Yang pertama ada Calcarea ya. Calcarea ini dia uniknya spikulanya ya, berarti rangka penyusun tubuhnya itu tersusun dari zat kapur atau kalsium. Ya, dan tipe saluran airnya itu askonoid ya. Contohnya Grantia, Leucosolenia ya. Jadi sederhana sekali ya. Tubuhnya sederhana karena kan tadi tipe yang askon yang sederhana ya. Saluran airnya sederhana. Kemudian tipe yang kedua adalah Hexactinellida ya, Hexactinellida. Kalau ini spikulanya tersusun dari silikat atau kersik ya. Kemudian tipe saluran airnya itu sikon ya. Kalau ini sikon sih Pak, saluran airnya ya. Jadi sedikit agak kompleks sedikit ya. Masih ingat ya sikon ini ya, ini sikon. Tadi yang pertama kan askon ya. Yang Calcarea ini tadi askon. Sedangkan Hexactinellida ini sikon ya. Contohnya Peronema sp ya, Euplectella Euplectella sp ya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ya ada kelompok Demospongia ya, Demospongia. Jadi rangkanya terdiri dari spikula kersik dan atau spongin ya. Tersusun dari zat kersik atau serabut spongin ya. Jadi tipe saluran airnya ini
sikon atau leukon. Ya, kalau leukon yang tadi rumit berarti udah bisa dibilang dia demospongia. Ya, jadi contohnya euspongia, ya, spongila dan seterusnya. Ya, ini contoh dari pembagian klasifikasi dari porifera ya. Sehingga kita harus ingat porifera itu diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Ada Calcarea ya. Contohnya tadi ini nih, sederhana sekali kan dia bentuknya. Ya contohnya Grantia sp ini. Kemudian dia ada lagi Hexactinellida ya, saluran airnya tadi sikon ya. Jadi tidak sederhana yang Grantia contohnya. Kemudian yang paling rumit ya saluran airnya tadi ya, yang nah itu adalah kelompok Demospongia ya. Contohnya adalah Euspongia. Nah, ini ya. Jadi ini pembahasan kita pada kali ini terkait tentang porifera ya, porifera. Mungkin demikian ya pembahasan kita tentang porifera, yaitu salah satu filum ya, kelompok besar dari invertebrata ya dalam dunia hewan, kingdom Animalia. Semoga bermanfaat untuk sobat Kobio sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.